Ya. Ada 3.337 orang ditahan di 20 kota di Indonesia. Prabowo minta urusan demonstrasi ini diselesaikan. Yang terjadi adalah penangkapan-penangkapan. Ya. Apakah ini salah penerjemahan polisi atau sengaja melakukan insubordinasi? Ada namanya Viga itu, bahkan dia ditangkap saat dia sedang merawat bayinya, sedang menyusui. Tengah malam langsung diambil dari rumahnya begitu saja. Jadi sekarang yang namanya Viga itu, dia kehilangan haknya untuk bisa menyusui bayinya. Seorang anak muda Magelang, umur 15 tahun. Dia sedang nganterin COD, jaket. Dia mau nganterin jaket. Ibunya ngasih kesaksian dan tidak hanya ditangkap. Di kantor polisi dia dicambuk, dia disiksa, dia dipukul. Nah, ibunya menangis di depan media. Saya harus menyebut nama Laras Faizati. Seorang perempuan muda bekerja di sebuah organisasi internasional di ASEAN Parliament itu. Nah, dia hanya posting story di Instagram. Lalu ditangkap polisi sampai sekarang ditahan. Dia dianggap sebagai provokator. Akhir Agustus itu akan dicatat sebagai salah satu periode tergelap dalam demokrasi kita. Afan Kurniawan meninggal, Sandi Reza di Jogja meninggal. Tapi sekian banyak ditangkap. Ditangkap 3.000 orang. Dan total 11 orang meninggal. Ingat, 11 orang total meninggal. Tapi nggak ada satu orang pun yang bertanggung jawab, yang menyatakan mundur karena peristiwa itu, atau dipecat karena peristiwa itu. Tidak ada satu orang pun. Kita lagi tenang dikit, lalu ada kabar, di Bandung ada ditangkap 42 orang. Kalau ini terus dilakukan, demonstrasi kemarin itu belum selesai. Pak Prabowo dan bapak-bapak di kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, YLBHI, menyatakan bahwa ada 3.337 orang yang seiring dengan demonstrasi yang terjadi pada 25 hingga 30 Agustus lalu, itu sudah ditahan oleh polisi. Mereka ditangkap di 20 kota yang ada di Indonesia. Ada pertanyaan sederhana saja sebetulnya. Berdosakah mereka manakala rakyat ini merasa sudah harusnya bersuara? Manakala mereka sudah sampai pada satu titik yang terpojok. Satu titik di mana mereka tidak lagi bisa menahan amarah dan harus bersuara. Apakah kriminalisasi yang dialami oleh 3.000-an orang itu sudah menunjukkan bahwa negara ini perlahan tapi pasti masuk ke dalam terminologi negara polisi sebagaimana yang dinyatakan oleh George Orwell di tahun-tahun dahulu. Untuk itu, pada Madilog kali ini kami menghadirkan Mbak Oki Madasari PhD, seorang sosiolog, seorang sastrawan juga, yang barangkali dengan keduanya itu beliau akan melihat lebih dalam tentang apa yang tengah terjadi di masyarakat kita dan di kepolisian kita. Selamat bertemu, Mbak. Iya, senang kembali bertemu. Tapi masalahnya setiap kita bertemu ada masalah. Ada masalah yang harus dibicarakan dan kita coba bongkar itu ya. Ada 3.337 orang ditahan di 20 kota di Indonesia. Sepengetahuan, sepemerhatian Mbak Oki, apakah polisi pernah membantah angka ini? Oh, tidak membantah gitu. Dan ini pertama adalah demonstrasi akhir Agustus tidak selesai begitu saja. Ada sisa masalah yang berkepanjangan. Dan ini menjadi sesuatu yang terus dilakukan gitu. Jadi demonstrasinya seolah selesai, tapi masalah baru saja dimulai. Masalahnya itu apa? Polisi melakukan perburuan, polisi melakukan represi, polisi mengkriminalisasi, menangkap orang-orang
yang mereka dengan mudah mengatakan bahwa orang-orang itu provokator. Orang itu adalah perusuh. Orang itu penghasut. Itu yang dilakukan oleh polisi. Tadi 3.000 lebih orang. Kadang kita hanya terjebak pada angka itu, angka yang besar betul. Angka yang besar gitu. Tapi kalau kita tidak bongkar, kita hanya akan melihatnya sebagai statistik. Ya, seperti Stalin ya. Stalin satu orang dengan sekian ribu orang mati, tragedi. Tapi kalau 3.000 orang mati itu just statistik. Nah, kita coba untuk bongkar itu dengan melihat bahwa yang ditangkap itu manusia-manusia beneran loh. Saya kenal, saya tahu. Misalnya saya sebut satu nama. Delfredo Marhain. Dia adalah direktur Lokataru Foundation. Ini kan kawan kami. Saya tahu orangnya, saya tahu Lokataru Foundation. Bagaimana mungkin Delfredo ditangkap begitu saja, diambil dari rumahnya. Bahkan kalau kita mempertanyakan apakah prosedur penangkapan itu sudah sesuai dengan aturan atau belum, bisa jadi tidak sesuai. Apa yang dituduhkan juga tidak berdasar. Jadi Delfredo dituduh melakukan penghasutan pada anak-anak di bawah umur. Nah ini kalau kita telisik kemudian apa yang dilakukan untuk menghasut itu? Dan bagaimana kita mendefinisikan orang di bawah umur? Sekarang apakah memang ada aturan anak SMA untuk nggak boleh demo? Kan itu juga bagian dari hak warga negara. Nah sementara dari sisi kekuasaan, ketika kita demo dengan anak SMA misalnya, kita dianggap itu menghasut anak SMA. Itu kan sesuatu yang salah. Anak SMA juga punya hak konstitusional gitu. Nah itu kalau memang dituduhkannya menghasut anak di bawah umur gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Delfredo itu kan semata-mata hanya pertama dia menjalankan tugasnya sebagai direktur sebuah lembaga yang bergerak di dalam penguatan masyarakat sipil advokasi. Jadi sudah bagian dari tugasnya untuk melakukan pendidikan politik, untuk mengajarkan kepada anak-anak muda bahwa kamu punya hak, kamu punya jalur ekspresi yang harus digunakan. Itu sudah menjadi bagian dari tugasnya. Jadi orang seperti Delfredo. Dan itu diakui di UUD ya? Pasal 28. Konstitusi, betul. Orang seperti Delfredo dengan mudah ditangkap. Padahal ini teman-temannya aktivis semua. Apalagi yang... Nah, sekarang kita beralih nih ke apalagi yang misalnya. Yang kedua, saya harus menyebut nama Laras Faizati. Seorang perempuan muda bekerja di sebuah organisasi internasional di ASEAN Parliament itu. Nah, dia hanya posting story di Instagram. Lalu ditangkap polisi sampai sekarang ditahan. Dia dianggap sebagai provokator. Pertanyaannya sekarang, Kang. Sebentar, kalau ditahan itu artinya ancamannya lebih dari 5 tahun. Iya. Karena kalau tidak, itu kan tidak ditahan. Tidak ditahan. Jadi mereka ini kan semua sudah tersangka kerusuhan lah, tersangka provokator lah, tersangka penghasutan lah gitu. Nah, jadi Laras seorang perempuan muda yang hanya dia pegawai kantoran, warga negara biasa, memposting keresahan di story Instagram, yang bahkan kalau kita cek Instagramnya itu followernya pun kecil. Tidak seberapa. Dia bukan public figure, dia bukan tokoh yang bisa menggerakkan puluhan ribu orang, dia bukan seorang tokoh politik yang juga punya sumber daya untuk membiayai aksi tertentu, tapi kemudian dituduh provokator. Apakah ini dilakukan polisi untuk menciptakan ketakutan? Ya itu. Jadi premis kita malam ini sebenarnya apa yang kita bicarakan di forum di podcast ini. Polisi sedang berusaha menciptakan ketakutan pada kita semua. Harapannya adalah dia mau bilang, ini Laras kita tangkap loh karena story-nya di Instagram. Besok bisa kamu. Besok bisa kalian. You are next, gitu kan? Itu message yang ingin disampaikan polisi. Nihil medi cross TB itu. Apa tuh? Hari ini saya. Besok elu. Gitu. Jadi jelas-jelas dia message-nya itu you are next. Jadi bukan hanya orang yang ikut demo loh. Kamu menggunakan sosial media saja kamu bisa kena. Itu message-nya kan. Nah, lalu kita belum beralih ke teman-teman kita yang di daerah. Yang kita memang
karena keterbatasan ruang, keterbatasan akses, kita kadang nggak tahu nama mereka, kita belum pernah kenal dan sebagainya, dan nggak dapat pemberitaan media. Tapi saya lihat ini satu persatu juga mulai ada suara yang menyebut mereka, seperti seorang anak muda Magelang, umur 15 tahun, Kang. Dia ditangkap begitu saja sama polisi, dituduh melakukan kerusuhan, padahal dia demo saja tidak. Dia tidak sedang ikut demo. Dia ditangkap di Magelang sana. Dia ditangkap dalam kondisi apa maksud saya? Dia sedang nganterin COD, jaket. Dia mau nganterin jaket. Ibunya ngasih kesaksian dan tidak hanya ditangkap. Di kantor polisi dia dicambuk, dia disiksa, dia dipukul. Nah, ibunya menangis di depan media. Artinya adalah yang saya bangga dari ibunya ini, saya respect dan saya berterima kasih. Ibunya tidak memilih untuk bungkam. Ibunya memilih untuk bersuara. Nah, ini kan akhirnya ada kesaksian-kesaksian nyata di daerah bahwa ada anak umur 15 tahun. Jadi lucunya, di bawah umur. Ironinya itu, ketika di satu sisi orang seperti Delpredo dianggap menghasut orang di bawah umur, ini polisi melakukan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan pada anak di bawah umur 15 tahun yang jelas-jelas tidak ikut demo. Ibunya menangis, ibunya mengatakan, anak saya nggak ikut demo, anak saya nggak ngapa-ngapain kok ditangkap. Sama halnya dengan ibunya Laras Faizati yang tadi ASEAN tadi. Ibunya betul-betul keluarin anak saya gitu. Nah, dan juga laporan yang terbaru Komnas Perempuan kan juga mengeluarkan sikap ya. Ternyata dari pantauan Komnas Perempuan setidaknya ada 3 perempuan yang ditangkap pasca demonstrasi itu. Jadi selain Laras ada yang namanya Viga itu, bahkan dia ditangkap saat dia sedang merawat bayinya, sedang menyusui. Tengah malam langsung diambil dari rumahnya begitu saja. Jadi sekarang yang namanya Viga itu, dia kehilangan haknya untuk bisa menyusui bayinya atas tuduhan yang kita sama-sama. Bayinya nggak dibawa ke tahanan? Kesulitan ya, gitu kan? Ada betul-betul dipisahkan begitu saja gitu. Nah, ini kan juga sesuatu yang merampas hak seorang ibu. Itu bukan mengembalikan Polri pada sesuatu yang sekian dekade ke belakang, yang bahkan urusan-urusan common sense, orang bayi harus disusui saja tidak terpikirkan. Ini tadi ada menarik. Berita hari ini saya juga, ini kan kita mengikuti kabar terus kan. Betul. Kita nggak pernah tahu betul-betul apa yang sedang terjadi di balik jeruji besi kan. Semuanya hanya satu persatu. Nah, yang terbaru Delpredo, dia tidak bisa punya akses menulis. Nah, ini kan juga sesuatu yang cukup memukul kita. Betul. Zaman dulu Pramudia bisa menulis novelnya. Betul. Itu bahkan di zaman kolonial Bung Karno bisa menulis di Bancai itu. Nah, ini kan juga sesuatu yang kalau tadi pertanyaannya seperti mundur ke belakang. Oh ya, memang mundur ke belakang gitu. Mundur ke belakang bahkan lebih buruk situasinya gitu. Nah, tadi saya sudah menyebut Laras, Viga, ada setidaknya 3 perempuan, mereka betul-betul diperlakukan tidak semestinya. Di Magelang ada yang disiksa. Anak 15 tahun. Lalu kemudian kemarin saya juga bersuara khusus untuk teman di Kediri Kota, ditahan di Polres, namanya Sam Umar juga. Dia dijadikan tersangka kerusuhan. Nah, ini juga keywordnya, Kang. Kerusuhan ya. Kalau kita ikut demo, kita bagian dari aksi demonstrasi gitu. Lalu dengan mudah dicap perusuh gitu kan. Nah, kita juga mempertanyakan tuduhan itu. Sekali lagi, polisi seperti menjadi sebuah lembaga yang bahkan untuk membedakan mana sesungguhnya pelaku kerusuhan, mana sesungguhnya demonstran, dan mana yang hanya posting story di sosial media. Pusing saja. Mereka nggak bisa membedakan. Ketika mereka seharusnya bisa menjadi sebuah lembaga yang kita harapkan. Artinya, kalau misalnya tadi membedakan atas pemposting, pelaku demonstrasi sama perusuh saja, kesulitan. Ya, pada kesulitan itu legitimate nggak lembaga seperti itu? Nah, pertama adalah sebenarnya kita menggunakan kata kesulitan dan tidak mampu itu seperti understatement gitu. Maksudnya kita percaya bukan seperti itu situasi Polri. Polisi mampu. Jangankan mencari
aktor pelaku itu. Jangankan berpikir, oh ini anak cuma posting story, dia nggak punya jaringan apa-apa, dia gini. Itu kan sesuatu kerja paling mudah bagi polisi, bagi intelijen. Tapi kan berarti mereka tidak mau menggunakan itu. Mereka memang sengaja melakukan ini semua. Polisi sedang memang ingin mengambil, menangkap, memburu orang dari berbagai latar belakang dalam berbagai bentuk varian gitu, untuk bisa menunjukkan ini yang seperti ini bisa ditangkap, yang seperti ini bisa ditangkap, yang seperti ini juga bisa ditangkap loh gitu. Nah, yang terbaru juga di Bandung, 42 orang ditetapkan jadi tersangka. Mereka dianggap sebagai pendemo anarkis, selalu bahasa polisi anarkis. Dan salah satu barang bukti yang disita adalah buku-buku. Buku-buku yang dianggap itu menyebarkan anarkisme. Dan tahu nggak apa bukunya? Salah satunya adalah bukunya Pramudia, anak semua bangsa, itu ada di itu disebutkan itu. Menyebarkan anarkisme. Iya, itu anak adalah semua bangsa. Barang bukti bahwa mereka ini kelompok anarkis. Barang bukti bahwa mereka yang dijadikan tersangka ini memang kelompok anarkis. Kayak gini. Kalau begitu hampir semua sastrawan dong masuk ke dalam kategori itu. Nah, ini kan seperti suka-sukanya polisi aja. Terus saya lihat di situ ada satu buku juga, misalnya judulnya lupa, tapi ada kata sosialismenya. Jadi belajar dari sosialisme juga dianggap bagian dari itu gitu. Nah, ini kan menunjukkan kebodohan polisi sekaligus betapa membabi butanya mereka. Mengapa hal senekat itu sampai dilakukan lembaga kepolisian? Karena memang fear as a policy gitu loh. Jadi kebijakan yang sedang dijalankan adalah kebijakan menciptakan ketakutan itu. Harapannya dengan begini, warga negara akan menahan diri untuk berkomentar di sosial media, untuk tidak lagi ikut demo, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya yang dianggap bisa mengganggu stabilitas dan legitimasi kekuasaan gitu. Nah, di sini kan kita akhirnya juga melihat kan betapa hukum, betapa polisi itu juga menjadi alat kekuasaan dan sudah menjadi bentuk dari kekerasan itu sendiri gitu loh. Hukum jadi bentuk kekerasan, polisi menjadi alat untuk melakukan kekerasan itu dan dan menjadi bagian dari upaya untuk sekedar menciptakan ketakutan di warga. Oke. Kalau misalnya memang yang ingin diciptakan oleh polisi, lembaga kepolisian ini adalah ketakutan untuk katakan membangun stabilitas. Dalam prediksi Mbak Oki akan berhasilkah ini? Apalagi misalnya dihubungkan dengan kondisi hari ini, teknologi hari ini dan sebagainya. Jadi polisi sedang melakukan teror. Jadi ini state terrorism kalau dalam bahasa saya. Terorisme negara ya. Terorisme negara untuk menciptakan ketakutan yang tadi kita bahas gitu. Apakah bisa berhasil? Bisa. Kalau memang tidak ada upaya untuk terus menyalakan keberanian ini. Dan ini memang sudah mulai terasa, Kang. Misalnya, oh itu gara-gara posting di story aja ditangkap loh. Nah, orang jadi takut kan memposting hal yang sama. Tiarap lah kalau bahasa lama. Iya, menahan diri semuanya. Siapa sih yang mau ditahan polisi? Siapa sih yang mau dipisahkan dari keluarganya gitu? Nah, itu bisa kalau terus seperti ini itu bisa. Nah, ini kan hanya kita sebagai kemudian orang yang punya kesadaran ini, kita terus mengingatkan, oh jangan takut, kita harus tetap punya keberanian. Tapi di satu sisi juga, kita kemudian harus melakukan langkah-langkah real untuk mendesak agar segala bentuk penangkapan, segala bentuk kriminalisasi ini dihentikan. Polisi harus segera menghentikan kasus itu semua. Jadi kan menghentikan penyidikan bukan sesuatu yang mustahil bagi kepolisian. Mereka bisa mengeluarkan SP3, lalu kemudian dibebaskan. Jadi stop polisi, jangan terus membabi buta, nangkapin orang dan menciptakan ini semua gitu. Kalau mereka terus melakukan penangkapan ini semua, jelas kita akan berada di kondisi state police tadi. Negara polisi itu bukan kok negara punyanya polisi. Polisi di sini kan kita bicara otoritarianisme yang diimplementasikan dengan cara yang ekstrim, dengan kontrol yang sangat ekstrim. Ini mengarah ke sana kalau tidak dihentikan. Nah,
Oke, Ya. ini mengarah pada state terrorism tadi. Saya state jadi terrorism. teringat, saya jadi teringat satu hal, ke hari Bastille yang kemudian menandai revolusi Prancis. Itu kan yang diserang adalah penjara, satuan-satuan polisi. Ini mungkin tidak kita inginkan. Ya. Tetapi dengan melihat kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di apalagi ya yang mengerikan seperti di Nepal, apakah ada peluang misalnya sesuatu yang tidak bisa dijaga karena kesalahan kita untuk mengantisipasi? Ya, ini kita harus hati-hati, Kang. Demonstrasi itu selalu diasosiasikan oleh penguasa dengan kekerasan. Dengan bahasa mereka anarkisme, padahal itu pun harus dikoreksi. Betul. Tapi demonstrasi identik dengan kerusuhan, dengan kekerasan, dengan penjarahan. Kalau dalam case yang kemarin, nanti kita bahas sedikit ya, di sini baru setelah kita bahas Afan kemarin terjadi penjarahan. Nah, kita harus melihat ini secara hati-hati. Ketika demonstrasi itu ditempelkan dengan situasi itu tadi, situasi kekerasan, kerusuhan, penjarahan, ini justru akan menjadi legitimasi, ini akan menjadi bahan bakar, akan menjadi reason bagi negara untuk merepresi, untuk melakukan tindak kekerasan demi mengontrol keamanan. Jadi ini harus dibedakan situasi ini. Pertama, kita harus clear mengatakan demonstrasi adalah sesuatu yang nyata. Demonstrasi di akhir Agustus kemarin betul-betul dilakukan oleh elemen mahasiswa, oleh elemen generasi muda, profesional yang merasa resah. Dan kita juga harus clear di sini. Para demonstran ini, sebagian besar saya kenal juga, saya tahu. Mereka tidak pada posisi punya kapasitas untuk melakukan pembakaran halte. Mereka tidak pada posisi punya kapasitas untuk melakukan kerusuhan sedemikian rupa. Mereka tidak akan mampu melakukan penjarahan di rumahnya Syahroni, Sri Mulyani apalagi, dan beberapa nama yang lain. Penjarahan itu dulu deh. Sesuatu yang sebenarnya sangat mudah dikontrol oleh kekuatan kepolisian dan militer kita kalau kita mau. Ini kan agak ironis. Bagaimana mungkin Anda bisa menjaga negara ini dari ancaman musuh? Kalau urusan penjarahan satu rumah kecil aja nggak bisa. Dan bahkan ada rumah menteri yang tidak terselamatkan. Nah ini kan questionnya siapa yang melakukan itu? Nah, alih-alih menangkap siapa dalam penjarahan, polisi sibuk nangkapin orang seperti Laras, seperti Pedro, seperti anak 15 tahun di Magelang, yang nggak ada urusannya dengan penjarahan ini. Juga ada, saya harus menyebut, ini juga bagian dari upaya untuk tadi, biar agar nggak jadi statistik, admin Gejayan Memanggil. Gejayan Memanggil itu kan akun sosial media yang memang selama ini, Jogja. Nah, saya juga tahu manusianya, saya tahu anaknya. Dia di tahanan sekarang di Polda. Nah, sekarang si Saiku namanya kalau nggak salah, saya nggak salah ingat, dia sedang melakukan mogok makan sudah hari ke-7. Hari ini kakaknya bilang ke media karena hari ini kakaknya baru menjenguk kan. Jadi Saiku sedang melakukan mogok makan hingga hari ke-7 ini. Dia nggak akan buka puasa, dia nggak akan menghentikan aksinya jika semua tahanan ini tidak dilepaskan. Nah, ini juga bentuk sebenarnya perlawanan. Jadi kawan-kawan yang sedang ditahan pun tetap melakukan perlawanan. Jadi saya harap upaya-upaya perlawanan ini akan menghentikan itu. Nah itu ya kalau ini. Begini. Kita kan tahu tuh di SMA, kalau saya tidak salah, kita belajar hukum Newton 1, hukum aksi reaksi ya. Hukum aksi reaksi. Artinya, kalau misalnya lembaga kepolisian ini terus merepresi, mungkin ada waktu sejenak publik tiarap, publik menahan diri. Tapi sampai kapan? Kan mereka juga punya batas, punya apa. Sesuatu yang terjadi di Nepal kan sebetulnya juga ledakan dari kesabaran, katakan saya dalam tanda petik. Gitu. Kira-kira kalau ini terus dilakukan,
ujung-ujungnya nggak tahu kita di mana, tapi jelas ujung gitu. Nggak. Akan seperti apa? Kita jangan bicara ujungnya dulu, tapi saya akan bicara situasi hari ini. Kalau ini terus dilakukan, demonstrasi kemarin itu belum selesai. Oke. Pak Prabowo dan bapak-bapak di kekuasaan di pemerintahan maksud saya gitu. Jadi jika ini semua justru tidak diredam, tidak dilakukan deeskalasi, tapi justru terus kontrolnya yang memuncak, maka letupan-letupan, perlawanan-perlawanan itu akan terus terjadi. Kita mungkin tidak sedang bicara yang tiba-tiba langsung meledak, boom gitu kan. Tapi dengan adanya perlawanan-perlawanan kecil yang terus muncul, kita lagi tenang dikit lalu ada kabar, di Bandung ada ditangkap 42 orang. Nah, kita nggak jadi tenang dong, kita berteriak lagi. Dia justru mengobarkan api perlawanan itu. Jadi kita mungkin melihat banyak teman, banyak warga yang memilih untuk mengamankan diri dulu, silent. Tapi di satu sisi kegelisahan dan teriakan itu nggak bisa ditahan kalau terus diprovokasi. Seperti kesaksian ibu-ibu dari yang Magelang ini tadi. Ini kan dia baru hari ini juga, baru 2 hari ini. Artinya provokasinya justru dilakukan lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian. Jadi dia terus melakukan itu. Justru ketika seharusnya gestur pemerintah itu menunjukkan bahwa mereka mendengar suara demo loh. Mereka mendengar semua masukan. Sudah, kita akan turuti satu persatu. Tapi yang dilakukan sebaliknya. Nah, ini saya kemudian ada satu dugaan ya. Ini juga kemarin dari tim saya, kami akan punya lembaga riset kan, yaitu sedang melihat itu. Jangan-jangan salah satu dugaan kita adalah Pak Prabowo itu meyakini bahwa salah satu faktor utama tumbangnya Presiden Soeharto itu bukan karena kemarahan massa, bukan karena demonya, tapi karena negara gagal untuk ngontrol itu. Gagal untuk ngontrol orang demo. Itu keputusan diskusi atau analisis? Analisis. Kita melihat itu. Jadi salah satu dugaan kita takutnya adalah ketika Prabowo percaya bahwa Soeharto turun karena aparat tidak tegas menghandle demo, maka dia akan melakukan hal sebaliknya sekarang. Jadi dalam pikiran dia adalah dia akan melakukan all out, atur keamanan, karena kan itu yang dilakukan setelah demo itu kan. Perintahnya adalah ke Kapolri dan ke Menteri Pertahanan dan ke Panglima all out. Harus tegas. Nah, lalu tindakan tegas dan terukur itu kan yang dikatakan Kapolri. Nah, masalahnya kemudian kan bagaimana pelaksanaannya di bawah. Ternyata itu semua diterjemahkan menjadi ditangkapin aja orang-orang itu. Jadi kan akhirnya ada bottom line-nya itu. Prabowo minta urusan demonstrasi ini diselesaikan. Kemudian yang terjadi adalah tadi penangkapan. Apakah ini salah penerjemahan polisi atau pertanyaan saya sengaja melakukan insubordinasi? Lucu juga ya, menarik juga pertanyaannya. Tapi yang menarik adalah perintah untuk menyelesaikan itu kan secara langsung ditujukan memang pada kepolisian dan pada TNI pada Menteri Pertahanan gitu. Nah, apakah kemudian interpretasinya melenceng dari itu? Bisa jadi. Tapi kemudian pertanyaannya juga kenapa Prabowo memerintahkan lebih tegas? Ada kata itu, bukan sekedar menyelesaikan. Tapi lebih tegas. Dipersilakan untuk lebih tegas lagi. Nah, itu kata-kata tegas ini yang kemudian diinterpretasikan dengan mudah, tidak hanya oleh kepolisian dan oleh militer, tapi bagi publik itu identik dengan penangkapan, kekerasan dan sebagainya. Jadi alih-alih justru membuat situasi itu mereda, cooling down, deeskalasi, ini malah dibuat tegang terus ini sampai ini kan udah 2 minggu ya. 2 minggu ya. Sekarang tanggal 2 minggu lebih bahkan dan tanggal gini, 30. Kang, kasus Afan aja kan kita melihat belum selesai sebenarnya kan. Belum ada keadilan untuk itu. Lalu di Jogja itu ada namanya Reza Sandi, itu betul-betul diinjak-injak, dipukulin polisi meninggalnya gitu. Itu juga tidak diusut. Nah, waktu bapaknya mengambil jenazah itu dipaksa untuk menandatangani surat tidak akan melakukan otopsi.
Nah, ini kan juga question besar. Jadi ketika seharusnya hal-hal yang sudah terjadi itu diselesaikan dengan memenuhi prinsip keadilan, ini masih terus ditambah dan bahkan intentionnya, vibe-nya itu seperti baru sedang dimulai. Jadi sedang dimulai perburuan satu persatu. Kepolisian ini memburu orang yang dicurigai. Terus ada tiap hari. Itu yang totalnya 3.000 orang itu bisa jadi terus bertambah. Kita nggak pernah tahu realnya bagaimana gitu. Nah, jadi seruannya jelas, Kang. Segera hentikan penyidikan kasus ini. SP3-kan, lepaskan, bebaskan semua orang yang ditangkap karena dituduh terkait demonstrasi. Semua kasus yang terkait demonstrasi hentikan dan lepaskan. Hanya dengan demikian kita bisa melihat niat baik pemerintah dan kita bisa kemudian bicara tentang bagaimana membangun Indonesia selanjutnya. Tapi kalau penangkapan ini tidak diselesaikan, kita belum bisa move on, Kang. Sekarang Pak Prabowo mereshuffle kabinetnya. Seolah-olah itu adalah bagian dari menjawab tuntutan publik. Tapi tidak bisa kita melihat sepenuhnya seperti itu. Menteri boleh berganti wajah, tapi kalau kabinet dan pemerintahan tidak berganti watak, ya sama aja. Kita tidak melihat ini sebagai bagian dari merespon tuntutan publik. Dan di sini kita juga lihat pihak yang paling disorot dalam urusan yang kita bicarakan hari ini tidak diganti juga kan, belum diganti juga. Apakah tidak digantinya Kapolri yang merupakan tuntutan, salah satu tuntutan publik, itu berkenaan dengan ini? Pengkondisian untuk menciptakan tadi yang Mbak Oki katakan, state police tadi, atau apa? State police ya, bagian dari, kalau kayak gitu berarti... Bagian dari tadi, menciptakan ketakutan itu? Iya, berarti kan itu kalau memang seperti itu arahnya gitu kan, berarti kan itu perintah resmi dari negara gitu. Kita sudah tidak bisa lagi mempertanyakan itu. Tapi kalau kita mau sedikit melihat ada harapan bahwa ini bukan bagian dari kebijakan resmi Pak Prabowo gitu kan, satu-satunya cara ya memang harus diganti. Dan itu adalah bagian dari pertanggungjawaban demo kemarin gitu. Apa yang terjadi saat demo? Kang, ini kita sebenarnya cukup situasinya itu agak menyedihkan juga. Kita sudah mengalami periode mungkin yang agak menyedihkan lah ya. Periode akhir Agustus itu akan dicatat sebagai salah satu periode tergelap dalam demokrasi kita. Afan Kurniawan meninggal, Sandi Reza di Jogja meninggal. Tapi sekian banyak ditangkap 3.000 orang dan total 11 orang meninggal. Ingat, 11 orang total meninggal. Tapi nggak ada satu orang pun yang bertanggung jawab, yang menyatakan mundur karena peristiwa itu, atau dipecat karena peristiwa itu. Tidak ada satu orang pun. Artinya ini apa? Disangkutkan dengan, dalam tanda petik, ketatanegaraan Indonesia? Ya, berarti memang kita masih belum ada keadilan, belum ada penegakan hukum. Dan ada upaya melakukan pembiaran, ada upaya untuk menutupi, dan perilaku yang terjadi yang dilakukan oleh aparat itu belum ditindak dengan serius gitu. Nah, jadi yang perlu kita highlight bahwa ternyata pengorbanan besar ini 11 nyawa itu besar. Betul. Itu tidak berbuah apa-apa pada perbaikan Indonesia gitu. Kalau hanya pergantian kabinet, dalam tanda petik gitu. Sia-sia lah ya. Nah, mubazir nyawa-nyawa ini hilang. Tapi saya seperti nggak tega gitu bilang sia-sia ya. Jadi kayak betul gitu, ketika kita nggak dapat hasilnya, ketika itu tidak memberikan perubahan apa-apa gitu kan. Ya kita seperti dipukul mundur jauh ke belakang justru gitu. Nah, tapi sebetulnya yang bikin, maaf sekali, yang bikin sia-sia ini kan kita yang hidup ya. Ya kita menyayangkan, kita menyayangkan gitu. Dalam bahasa, ada kawan saya, dia pakai bahasa betapa berdosanya kita pada Afan, gitu kan? Betapa berdosanya kita pada kawan-kawan 11 orang yang sudah kehilangan nyawa itu. Kalau tidak ada betul-betul upaya untuk berubah signifikan, at least ada pihak yang bertanggung jawab menyatakan
mundur, nggak ada sampai hari ini. Suasana seperti ini kan dalam dunia yang tidak punya batas, katakan saja, dalam dunia yang sangat transparan, tidakkah kemudian harus negara kita khawatirkan akan jadi presiden buruk lah, mungkin pada maaf ya kalau urusan ekonomi, mungkin pada investasi, mungkin pada apa? Ya, pandangan orang. Kalau bicara apakah negara tidak khawatir, Pak Prabowo nggak khawatir, kita bisa lihat ya, ketika kasus itu baru terjadi, belum ada 1 minggu peristiwa Afan, Pak Prabowo malah terbang ke China, ke Beijing, ketemu dengan Kim Jong Un, ketemu dengan Putin, ketemu dengan Xi Jinping. Jadi Prabowo lebih memilih untuk memposisikan diri di antara otoritarianisme global ini, dan dia menganggap yang terjadi di Indonesia ini sudah terkontrol nih. Semua yang ada di dalam negeri terkontrol nih gitu kan, dan dia merasa dengan dia memerintahkan pada polisi dan TNI untuk silakan selesaikan dengan tegas, itu dia percaya semua akan baik-baik aja gitu. Nah, ini yang mungkin harus kita gedor, ini yang harus kita sadarkan. Nggak bisa kayak gitu Pak Prabowo. Ketika polisi justru semakin membabi buta, ini justru menyulut keresahan baru, menyulut kemarahan baru. Jadi alih-alih kemarin diturunkan tensinya, ini terus tensinya justru berkobar gitu. Orang marah lah. Kita kok ditangkap dengan sedemikian semena-mena. Dari penilaian dan pengamatan Mbak di dunia maya itu, seberapa masih membaraknya urusan itu, meskipun misalnya ketutup dengan berbagai dengan berbagai selaput-selaput yang ada, resapel lah, kemudian ada menteri keuangan yang gaya-gayanya lain gitu. Iya. Jadi ini juga blessing in disguise. Ada satu sedikit keberuntungan ketika kasus-kasus baru penangkapan polisi ini dimunculkan di media massa dan media sosial. Jadi kan gini, 3.000 lebih orang ditangkap. Itu kan sebenarnya kita nggak tahu siapa saja. Kita nggak tahu ditangkapnya di mana, manusianya mana, nggak dikenal. Tapi ketika media memberi ruang lagi pada ibunya, pada kakaknya, pada keresahan pernyataan Komnas Perempuan, pernyataan baru dari teman-teman aktivis. Nah, itu kembali mengingatkan bahwa masalah belum selesai. Dan ini masalah utama yang harus kita prioritaskan sekarang. Jadi saya sebagai orang yang aktif di media sosial, dan saya pun turut aktif juga untuk membangun narasi di media sosial, bagi kami sekarang yang harus diprioritaskan adalah menuntut kasus-kasus ini segera dihentikan, diselesaikan, dan polisi bertanggung jawab pada apa yang terjadi ini gitu. Jadi kita sedang berusaha menularkan kepada teman-teman yang lain, jangan teralihkan fokus perhatiannya, jangan lupakan kasus ini. Ayo kita ingat masih ada 3.000 lebih orang di luar sana ditangkap. Ini ada orang digebukin di anak muda di Magelang. Nah, jadi upaya kita untuk terus ngingetin bahwa ini ada masalah itu dilakukan oleh banyak kawan di media sosial. Nah, jadi kalau ini terus tidak diselesaikan oleh pemerintah, tidak direspon dengan pelepasan para aktivis ini, ya tentu kita tahu masalah belum selesai, masalah akan tetap muncul. Apalagi kita tahu juga misalnya dari sisi kebijakan, kabinet boleh berganti, tapi hari ini di Garut, di Sulawesi, ratusan siswa keracunan gara-gara makan bergizi gratis. Nah, jadi kenyataan di lapangan itu tidak langsung berubah hanya karena menterinya berganti. Jadi kekecewaan itu akan tetap terpelihara di media sosial hari ini, di setiap rumah warga Indonesia. Ada mungkin yang karena takut mereka memilih tidak komen, tapi saya melihat semangat dan keberanian itu juga tidak kalah besarnya di luar sana. Gitu. Mbak, pada mereka yang sedang mengalami penahanan, seberapa terorganisasi pendampingan yang dilakukan?
saya lihat kalau untuk teman-teman yang kita tahu, misalnya di Jakarta gitu, yang Pedro atau Laras atau ya teman yang Gejayan Memanggil yang ada di Jakarta itu, teman yang di Gejayan Memanggil bukan di Jakarta ya, sorry di Bali dia ditangkapnya di Bali malahan. Nah, ketika kita tahu sosoknya, ketika kita tahu namanya dan dia memang bersinggungan dengan kita gitu, itu cukup kuat, cukup solid dukungannya. Tapi kan banyak yang kita bahkan nggak tahu gitu loh. Jadi mereka manusia beneran, mereka anak muda beneran, mereka demonstran beneran. Tapi karena jangkauan kita terbatas, tidak kenal atau karena memang dia tidak punya akses media, keluarganya tidak punya akses media, atau dia berada di sebuah kota yang kita nggak tahu, nggak punya akses ke situ gitu. Akhirnya seolah-olah tidak muncul dalam ruang publik, tidak muncul dalam ruang perbincangan. Nah, ini yang harus kita terus kobarkan bahwa itu bukan hanya angka, itu real. Nah, saya mau tarik ke sini nih, Kang. Satu hal yang diselipkan oleh Pak Prabowo dari 2 kali reshuffle terakhir ini, katanya akan dilakukan reformasi kepolisian. Betul. Lalu ditunjuklah Jenderal Doviri sebagai ketua reformasi kepolisian. Salah satu untuk melihat apakah itu nyata niatnya untuk dilakukan atau itu hanya lip service belaka adalah pertama, apa yang kita bicarakan ini. First case yang harus mereka selesaikan itu. Segera rilis, lepaskan semua yang ditangkap terkait demonstrasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, reformasi kepolisian jelas harus dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap Afan Kurniawan, terhadap Sandi Reza, terhadap kasus Kanjuruhan. Ada pertanggungjawaban dalam kasus-kasus yang ada itu. Lalu berikutnya, reformasi kepolisian kalau Kapolrinya masih sama, tentu juga pertanyaan besar. Jadi itu tes selanjutnya. Itu hal yang gampang sekali diukur. Nah, 3 kan. Lalu berikutnya, waktu itu juga sudah saya sampaikan di forum ini kan sama Kang Darso. 3 masalah utama kepolisian itu pertama adalah politisasi, kekerasan, lalu korupsi. Politisasi adalah ketika kemudian dilakukan reformasi kepolisian, artinya kepolisian itu harus dipastikan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Polisi juga tidak ada peluang untuk menempati jabatan-jabatan, tugas-tugas yang bukan bagian dari tugas utama dari kepolisian. Nah, itu kan bentuk bagian dari politisasi. Jadi kalau katanya mau reformasi kepolisian, itu juga harus kelihatan. Kalau kekerasan, jelas. Kalau kepolisian masih menghajar, menyiksa orang di dalam tahanan, menghajar demonstran hingga mati, itu semua harus di make sure bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Lalu yang ketiga, korupsi. Bisa nggak dibersihkan kepolisian, kasus-kasus korupsinya gitu. Kalau itu semua tidak dilakukan, reformasi kepolisian itu hanya gimmick belaka, hanya sebuah ibaratnya hanya ada suara dari publik untuk melakukan reformasi kepolisian, lalu pemerintah gitu kami akan melakukan reformasi kepolisian. Nah, ini kan juga politik of language ya. Jadi kita ini sedang berada dalam situasi di mana bahasa itu justru dipakai seolah-olah diakomodasi. Tapi jadi yang dipakai adalah kata reformasi kepolisian. Betul. Tapi kita nggak tahu reformasi kepolisian itu apa. Hal serupa terjadi pada tuntutan kawan-kawan yang pakai kata 17+8. Sekarang saya melihat justru itu dikooptasi oleh penguasa. Sekarang setiap pejabat, setiap politisi, anggota DPR memberi pernyataan atau posting di media sosial, mereka akan mengatakan, kami memastikan akan mendengar tuntutan 17+8. Jadi sengaja mention 17+8, tapi mereka juga tidak mengatakan tuntutan apa yang akan mereka respon. Apa yang mereka jawab dari tuntutan itu. Nah, yang saya takutkan, apa kerja-kerja realnya ya? Yang saya takutkan hanya mereka sudah merasa mendengar dan sudah merasa cukup hanya dengan mengatakan itu, dengan mengatakan reformasi kepolisian, dengan mengatakan 17+8. Tapi kemudian the real problem itu justru kan tidak tersebut dan justru tertutup. Nah, ini kan
politik bahasa itu seperti itu kan. Gitu. Bahasa sengaja digunakan untuk menutup-nutupi, untuk melakukan penghalusan, untuk melakukan manipulasi, dan akhirnya problem realnya itu tidak terkatakan gitu. Jadi sebetulnya bahkan sebelum reformasi kepolisian ini dilakukan, urusan tahanan ini harus diselesaikan lebih dulu. Oh iya. Betul, tanpa harus menunggu gitu kan. Betul. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo punya niat katanya reformasi kepolisian, ya sudah lakukan aja itu dulu. Lepaskan kawan-kawan kita, 3.000 lebih orang yang ditahan di 20 kota. Jadi saya ulangi betul-betul Kang Darso, terima kasih sudah ngasih forum ini ya. Ini semoga bisa didengar. Jadi tuntutan kita jelas, kawan-kawan yang ditangkap, dijadikan tersangka, karena dituduh terkait persoalan demo kemarin, baik katanya sebagai provokator, sebagai pelaku kerusuhan, sebagai penghasut, harus segera dilepaskan. Hentikan kasusnya, bebaskan mereka. Itu jelas. Ledakan demonstrasi itu diawali dengan satu hal, kekecewaan publik terhadap, saya pakai tanda petik atau pakai tanda kurung, beberapa anggota DPR. Saya potong di sini. Itu triggernya, itu letupan akhirnya. Tapi kekecewaannya bukan karena itu. Kan sudah beruntun kekecewaannya banyak. Nah, maksud saya gini, apakah terhadap mereka pun yang kemudian menjadi trigger dari ledakan ini, itu patut juga dimintai pertanggungjawaban? Oh, ini kita harus hati-hati nih, teman-teman ini juga. Pertama adalah kita mau bicara tentang anggota DPR yang kemarin berjoget, gitu kan, katakanlah itu, atau mengeluarkan kata-kata yang melukai publik lah ya, rakyat gitu. Jelas rakyat berhak marah, jelas kita berhak mengkritik, jelas kita berhak menuntut akuntabilitas gitu. Nah, sekarang mereka semua dicopot kan, bahkan rumah mereka dijarah, ya betul kan? Nah, kalau kita nggak hati-hati, justru ini akan menjadi seperti seolah problemnya hanya ini dan sudah terselesaikan loh. Ada lokalisasi. Betul. Itu bahasa yang tepat sekali. Jadi kita harus melihat ada juga upaya untuk melakukan itu. Seolah-olah kasusnya itu kemarahannya adalah kemarahan terhadap perilaku anggota DPR, dan itu semua sudah diselesaikan, mereka sudah dicopot. Nah, ini kan cara untuk melokalisasi isu itu. Nah, dari sisi apakah anggota DPR ini sudah mendapatkan hukumannya, sudah memperpunyai, ya sudah kehilangan jabatan itu sudah mereka juga sudah dijarah, sudah gitu, udah bagi saya sudah bukan lagi, mereka sudah non-faktor. Jadi Syahroni, Eko, Uya Kuya itu buat saya sudah tidak perlu lagi kita perbincangkan. Betul. Tapi kalau kita mau mempertanyakan, lalu siapa sih pelaku penjarahannya? Nah, itu masih harus tetap. Karena itu yang justru membayang-bayangi kita kan. Case rumahnya Bu Sri Mulyani itu membayang-bayangi kita. Berarti anytime gitu. Siapapun. Itu dengan reason politik, dengan alasan apapun itu bisa mengalami hal yang sama. Jadi ini lagi-lagi kita sedang mempertanyakan pertanggungjawaban institusi keamanan, institusi yang seharusnya melindungi kita. Jadi, polisi dalam hal ini? Polisi lah. Jadi gimana nih pelaku penjaranya? Kembalikan rasa aman kita. Apakah Mbak Oki pernah mendengar bahwa di sana akan atau bahkan mungkin tengah dilakukan investigasi internal atau apapun namanya terkait urusan kemarin 2530 itu? Saya nggak tahu ya, tapi itu kan harusnya sedang dilakukan. Polisi kan harus paling tidak kan menyelesaikan itu. Tidak kita lihat ada di berita ya, paling tidak ya? Atau ada? Tapi yang jelas sudah ada statement bahwa tidak akan dibentuk tim investigasi. Nanti dicek lagi. Yang saya tahu tidak dibentuk tim investigasi, tapi yang dibentuk adalah tim reformasi Polri. Tapi tidak ada lagi tim investigasi. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang ya sudah yang kemarin itu tidak perlu diselidiki lagi. Nah, tapi kan ini kemudian berkebalikan dengan perburuan
orang-orang biasa ini. Orang-orang biasa ini terus di satu sisi diburu, tidak diselesaikan, tidak dicari akar masalahnya, di sisi lain terus ada pelanjutan ya. Terus dicari orang-orang yang dengan semena-mena ditunjuk kamu pelakunya, penghasut, kamu provokator, penghasut. Entah, ya itu polisi sedang mencari kambing hitam, tidak mau mencari aktor yang sebenarnya. Dan kalau saya lebih ke juga reason bahwa polisi sedang meneror warga negaranya sendiri, sedang memberi ketakutan pada warga negaranya. Mengapa misalnya si kepolisian itu tidak melakukan investigasi yang menyeluruh? Karena begini, karena kan ada dari, bukan blessing ini ya, karena dari kasus Afan kita melihat ada satu orang yang pernah melakukan kekerasan terhadap Pak KPK Baswedan Novel, yang salah satu pelaku terhadap Pak Novel yang di dalam mobil Barakuda, ternyata adalah orang yang pernah itu. Maksud saya itu kan orang kemudian langsung berpikir bahwa ada impunitas yang seperti membudaya di sana. Itu jelas. Dan kita tahu ini bukan case pertama kan. Jadi kita mencatat bahwa memang tidak pernah ada pertanggungjawaban, tidak pernah ada penegakan hukum dalam perkara-perkara kekerasan, kekejaman, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau itu sudah jelas itu. Jadi sekarang pertanyaannya kenapa polisi nggak melakukan itu? Ya itu kenapa gitu. Nah ini yang kemudian kita sedang desak kan. Apalagi ketika katanya mau mereformasi kepolisian. Gitu. Urusan pembebasan tahanan ini menjadi keharusan. Sebelum reformasi. Apakah Mbak juga melihat bahwa urusan investigasi yang serius terhadap kejadian kemarin itu juga harus atau seharusnya menjadi awal mula sebelum reformasi? Itu bentuk nyata. Jadi reformasi kepolisian yang sekarang sedang katanya dilakukan, digaung-gaungkan itu. Nah, butir-butir agendanya itu meliputi itu. Yang paling awal gitu ya. Jadi kalau investigasi sedang dilakukan. Nah, kalau pelepasan tahanan ini kan bisa dilakukan segera. Malam ini aja kalau kepolisian mau bisa kan. Jadi yang belum ada apa? Political will atau apapun namanya. Niat baik, political will. Ya betul. Belum ada juga mungkin rasa terdesak bahwa ini bisa menimbulkan kemarahan orang. Gitu. Mengapa harus selalu itu? Keterdesakan, bukan niat baik yang kemudian. Memang pemerintah selalu di mana-mana kekuasaan itu selalu bebal, selalu cenderung tidak mau mendengar. Selalu cenderung mengulang kebodohan yang sama. Apa istilah yang jadong? Jahat, bodoh, sombong. Jadi di titik ini pun masih merasa bahwa mereka tidak tergoyahkan, masih merasa bahwa gampanglah publik bisa ditakut-takuti dan gampang peristiwa yang kemarin tidak akan terulang lagi, gitu kan? Padahal jadi di titik tertentu, Kang. Mungkin salah satu pelajaran berharga dari akhir Agustus kemarin. Para anggota DPR jadi lebih takut untuk ngomong sembarangan. Mereka lebih hati-hati bicara. Karena mereka takut disyaronikan. Mereka takut dijarah atau mereka takut kehilangan jabatannya. Tapi kemudian seruan yang dikeluarkan adalah jangan flexing. Kan selalu gitu. Jadi kita malah mau dibodohi gitu loh. Yang penting adalah kamu tidak flexing di sosial media. Padahal kan akar masalahnya bukan soal flexingnya. Akar masalahnya adalah ada korupsi, ada akumulasi kekuasaan yang tidak kekayaannya tidak semestinya. Ada ketidakadilan yang terlalu ini gap gitu. Jadi bukan flexingnya, tapi kan sekarang seruannya adalah jangan flexing itu gitu. Jadi peristiwa akhir Agustus menimbulkan ketakutan dalam konteks itu, tapi tidak dalam keinginan untuk memperbaiki situasi atau untuk membangun keadilan di Indonesia gitu. Nah, terjadilah Nepal ini kan. Saya tahu sebenarnya orang-orang yang sedang berada di kekuasaan di negara manapun di seluruh dunia was-was juga dengan apa yang terjadi di Nepal. Itu menunjukkan bahwa power rakyat, kemarahan rakyat itu bisa membuat
segalanya terjadi. Katakan saja Bastille Day di tahun-tahun ini gitu ya. Nah, revolusi Prancis ternyata terjadi di Nepal gitu kan. Jadi perasaan was-was itu juga ada di pemerintahan kita hari ini gitu. Nah, tapi kan selalu katanya penyesalan itu selalu datang terlambat kan. Jadi pemerintah nyeselnya setelah kejadian gitu. Nah, kalau masih kayak gini masih tenang-tenang aja. Padahal warning itu sudah sedemikian dekat. Kan kita tahu juga, justru Nepal misalnya, keberanian yang terjadi di Nepal itu juga salah satunya itu dipicu oleh keberanian teman-teman di Indonesia kemarin. Jadi kemarahan itu menular, keberanian juga menular. Ketika Nepal menunjukkan contoh bahwa mereka mampu, sekarang anak-anak muda Gen Z di seluruh dunia juga punya keyakinan bahwa mereka bisa. Gitu. Jadi jangan disepelekan. Ini semua jangan disepelekan. Tidak cukup dengan Anda memberi instruksi jangan flexing atau jangan bicara sembarangan, tapi betul-betul harus dengan perubahan struktural gitu. Akar masalahnya itu akar masalahnya dihentikan, diubah, diselesaikan. Gitu. Saya ingin merangkum semua pembicaraan kita dengan satu pertanyaan. Dengan semua situasi yang sedang terjadi saat ini, dalam kesimpulan Mbak Oki, apakah negara ini sudah masuk ke dalam kategori Orwellian tadi? Jadi negara state police. Oh, sudah gitu. Tanda-tanda bahwa polisi bisa masuk ke rumah orang, bisa mencokok, bisa menangkap, masuk ke bisa kampus juga, masuk ke kampus. Anak umur 15 tahun dicambuk, disiksa, itu kan bentuk dari state police itu. Bagaimana otoritarianisme berkuasa dengan kontrol yang sangat ekstrim, dengan kekerasan. Dan di sini kita melihat justru di era seterbuka ini bukannya mereka merasa harus menahan diri, tapi justru terus semakin dilakukan. The more is more. Jadi mereka merasa bahwa polisi kekuasaan ini merasa bahwa ini adalah cara untuk mengontrol warga negara, untuk mengontrol situasi. Jadi apakah sudah berada di situasi itu? Sudah. Makanya jangan dibiarkan berkepanjangan. Gitu. Masih ada kans. Waktu ya, masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Gitu. Ini kan kita tahu tuh, ada ujaran kebencian, yang ini, ada tuduhan penghasutan, kemudian sekian banyak hal yang dulu kita sebut pasal karet gitu ya, undang-undang ITE juga. Menurut Mbak, apakah sebetulnya saat ini kita harus melakukan moratorium terhadap urusan itu? Tuduhan penghasutan, undang-undang ITE dan sebagainya. Moratorium kan harus dalam bentuk misalnya undang-undangnya diubah, atau undang-undangnya nanti digugat di MK. Kan kita tetap jalurnya seperti itu kan. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa terjadi dalam 1 minggu atau 2 minggu ini gitu. Nah, tapi kuncinya tetap apakah undang-undang itu disalahgunakan? Apakah undang-undang itu dijadikan legitimasi gitu kan, bahwa oh, saya punya dasar nih untuk melakukan ini gitu kan. Menjadi dasar legalitas gitu kan. Itu yang harus kita pertanyakan kemudian. Dan di sini kita melihat undang-undang memang menjadi alat kekuasaan. Dipakai itu untuk menangkap itu. Jadi oke, kita akan menyuarakan perubahan undang-undang itu, kita akan menyuarakan revisi itu, tapi kita tahu itu tidak akan selesai dalam 1 minggu 2 minggu ini. Betul. Yang bisa diselesaikan 1 minggu 2 minggu ini adalah hentikan penangkapan sewenang-wenang yang terkait urusan demonstrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, dan segera bebaskan semua yang sekarang sedang ditahan. Itu aja. Saya kira itu tegas ya, sehingga saya tidak punya lagi alasan untuk bertanya. Sobat Mandilog, sejarah mencatat rejim manapun yang mencoba menaklukkan rakyat dengan pentungan dan gas air mata pada akhirnya justru tumbang oleh keberanian suara itu sendiri. Senjata bisa meremukkan tubuh, tapi tak pernah bisa memenjarakan pikiran. Hari ini mereka menangkap ribuan orang. Besok mungkin 10.000 lagi. Tapi satu hal yang tak bisa mereka tangkap, kesadaran rakyat bahwa demokrasi bukan belas kasihan penguasa maksud saya. Tapi demokrasi bukanlah belas kasihan penguasa, melainkan hak yang melekat dalam darah kita sebagai rakyat.
Martin Luther King Jr. pernah berkata, ketidakadilan yang terjadi dimanapun adalah ancaman bagi keadilan dimanapun juga. Nelson Mandela mengingatkan, menolak hak asasi manusia berarti menantang kemanusiaan itu sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tolonglah saudaramu, baik yang menjalimi maupun yang dizalimi. Ketika kemudian datang pertanyaan dari sahabat, bagaimana menolong orang yang menjalimi? Beliau Rasulullah SAW menjawab dengan mencegahnya dari berbuat zalim. Itulah yang harus kita jaga, itulah yang harus kita rawat. Karena ketika kita diam, kita sebenarnya sudah kalah. Maka sekali lagi, Madilog mengingatkan, jangan biarkan nalar kita mati sebelum negeri ini benar-benar terus kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.